Oke guys, jumpa lagi di channel Ferry Suka-Suka. Kali ini saya ingin melanjutkan membuat konten untuk motor F1ZR yang kendalanya karburatornya itu banjir ya. Nah, di sini ada sebuah motor F1ZR, kendalanya tuh di karburatornya itu banjir. Nah, jadi kita ada dapat bahan untuk bikin konten ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada kendala motor F1ZR-nya yang karburatornya itu banjir, minyaknya netes, walaupun udah diganti jarum karburatornya tapi bensinnya masih tetap aja keluar. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman. Barangkali ada yang mengalami keluh kesah di motor F1ZR-nya. Nah, di sini kita ingin melihatkan yang terjadi di motor ini, karburatornya banjir seperti apa. Kalau motor ini di standar samping, minyak itu bakal dites di bawah pembuangan ini ya. Ini tadi tempat dibersihin sama teman, nyuci karena ada banyak debu kotorannya kan. Terus dia bilang karburatornya sering banjir. Jadi kita lihat sendiri sekarang seperti apa banjirnya. Tadi minyaknya netes. Kalau di posisi standar samping, Pak kemarin udah diganti jarum katanya, kadang netes. Coba engkol terus dihidupin, biar tahu kadar minyaknya tuh netes apa enggak. Oke. Jadi motor ini kadang kalau ada dipakai, diparkirin, minyaknya itu bakal netes dari pembuangan yang dibawa karburator ini ya. Cuma dia nggak terlalu sering seperti ini. Wah, ini kelihatannya teman-teman, kadang-kadang keluar lagi minyaknya ini. Karena ini bisa jarang keluar karena sistem motor 2 tak seperti F1ZR ini kan dia menggunakan membran minyak ya. Begitu saat motor disetat, jadi ada selang yang untuk mengisap. Nah, barulah minyak ini turun. Jadi kok posisi membrannya masih bagus, jadi minyaknya bertahan di sini. Jadi pas minyaknya banyak, jadi minyak itu bakal keluar dari pembuangan ini. Oke. Nah, jadi solusinya seperti apa nih? Gimana caranya? Jadi kita bakal kerja dulu. Mungkin teman-teman yang pernah ngalamin motornya seperti ini, karburatornya udah diganti jarum pelampung tapi masih juga netes minyaknya. Jadi di sini kita akan buka bersama-sama, menyaksikan sendiri seperti apa yang harus dilakukan untuk motor ini agar tidak netes lagi minyaknya. Oke, biarpun karburator imitasi itu nggak masalah, asal dapat ilmu yang tepat ya. Mohon teman-teman yang nonton di konten saya ini videonya jangan di skip, biarpun durasinya agak lama tapi agar kita sama-sama belajar tahu cara membuka karburator seperti apa, bagaimana kan. Nah, jadi kita menyaksikan dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Kita buka karburatornya. Oh iya, ini alasannya diganjel pakai isolatif karena begitu dipasang dikencangin kepala ininya nggak bisa tarik ya, jadi selalu lepas. Jadi dengan cara diakalin
dibelit dengan isolatif. Kalau ganti karburator baru mahal. Nah, jadi kenapa karburator itu bisa banjir? Karena posisi minyak ini dari tampungan ini melebihi batas ya. Pas yang seharusnya kan dia di batas bawah garis ini, di permukaan ini di bawah sedikit, nggak sampai full ya. Jadi kalau posisinya sampai full di sini mentok, maka minyaknya itu bakal keluar dari pembuangan. Nah, jadi bagaimana solusinya? Yaitu kita harus bisa untuk mengatur pelampung dan jarum di sini ya. Ini jarumnya langsung lepas tadi. Nah, jadi kadang teman-teman yang udah pernah ganti jarum ini masih juga apa namanya bocor minyaknya netes ya. Nah, jadi kadang itu perbedaannya ada di sini, saya jelasin. Oke, ini jarum yang baru, ini jarum yang lama. Untuk ukuran itu dia sama panjang, nggak ada beda ya, datarnya sama. Nah, dan diganti baru pun tapi masih netes, dan kita coba ganti baru. Kalau bisa gitu, untuk teman-teman yang ingin ganti baru jarum ini, sekaligus ganti rumah ini, oke? Karena di permukaan rumah ini kadang udah aus, posisi jarum itu dalam. Contoh ini ya, kita lihat, jadi ini yang baru. Nah, batas tingginya itu dari ini sama dinding ini agak tinggi. Coba kita coba yang satunya lagi. Nah, kalau yang ini posisinya lebih agak rapat, jadi dia lebih posisinya lebih dalam. Jadi sedangkan pelampung dipasang itu dia udah full nekan, tapi posisi ini masih bergantung, enggak sampai dalam. Nah, makanya minyak itu masih tetap keluar netes. Jadi solusi yang bagus itu untuk mengatasi karburator yang sering banjir, disaranin diganti rumah jarum pelampung ini ya, dalam karburator ini maksudnya ya. Nah, jadi ini harus diganti full set dengan jarum ini, seperti ini ya. Jadi kalau cuma ganti jarum kadang bisa gagal juga. Jadi lebih bagusnya lagi ganti jarum baru sama rumah ini, satu set ini ya. Oke, jadi lebih aman seperti itu. Contoh kita praktekin lagi dari rumah pelampung yang lama. Untuk ukuran kita lihat diri, ini yang baru, ini yang lama. Untuk ukuran dia juga sama panjang ya. Nah, perbedaannya di mana juga kita coba sekarang. Ini jarum yang lama ya, kita tes yang di bagian rumah yang lama. Oke, nah terus jarum ini kita pindahin lagi ke rumah yang satunya ini. Kelihatan kan? Ini perbedaan dari permukaan ini lebih tinggi daripada rumah yang lama. Nah, kita coba lagi sekali. Nah, di posisinya lebih dalam kan. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kalau dia posisi rumahnya daus, jarum ini bakal nekannya bergantung guys. Jadi kalau rumah yang baru dia bakal lebih tinggi. Jadi posisi pelampung itu lebih pas untuk menutupi lubang di bawah ini ya. Nah, jadi kalau posisi dia terlalu dalam, jadi pas pelampung udah nekan, tapi dia masih bergantung, jadi lubang ini masih tetap ada minyak bisa masuk di sini dan keluar berlebihan.
Nah, jadi untuk teman-teman, untuk saranin ganti jarum karburator itu yang sepaket seperti ini ya. Nah, jadi contohnya tadi, biarpun kalau kita pakai jarum yang baru, untuk di rumah ini tetap dia lama, itu tetap sama aja bohong maksudnya ya. Jadi jarum baru pun jarum lama, kalau rumah ini nggak diganti percuma. Jadi harus solusi diganti rumah yang baru. Ini rumah yang lama ya. Jadi kita lihatin lagi, ini yang mentok. Nah, jadi ganti jarum lagi yang baru ya. Posisinya juga hampir mentok, beda tipis. Jadi lebih bagus yang di akarnya itu rumah yang baru. Jadi dia lebih posisi lebih tinggi untuk menutupi lubang ini bawah ya. Jadi seperti itu. Nah, rumah baru dikasih jarum lama pun dia tetap tinggi gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita pasang lagi ganti rumah yang baru ya. Dan kita coba sendiri apakah ini berhasil. Dekatkan sini posisi tangan dan apa guys. Oke, jadi untuk penggantian ini cukup mudah. Tinggal dicopot yang lama, ganti yang baru ya. Buka baut ini asal harus hati-hati, jika agak kencang diketuk dulu dikit, biar agak renggang. Jangan lupa untuk memasang plat ini agar tidak terlepas naik ke atas. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kendala seperti ini, saran saya cukup ganti rumah jarum ini sama jarum karburator yang di pelampung. Jadi kalau kalian cuma ganti jarum ini, tapi rumah ini masih terbilang lama, maka hasilnya bakal sia-sia. Jadi lebih bagusnya lagi ganti rumah ini sama jarum ini, oke? Jadi sepaket ya. Terus kalau biasanya kan orang itu setelah ganti jarum masih banjir, tapi yang diakalin itu di bagian pelat ini dicekungin, didorong ke dalam, malah itu juga bikin motor susah hidup guys. Jadi kalau posisinya kalau ditekan ke dalam, minyak di mangkok itu takarannya nggak pas, jadinya dia bakal susah hidup saat mesin dingin. Nah gitu. Jadi untuk posisi karburator yang pas itu, minyaknya itu nggak terlalu banyak, posisinya tinggal sedikit sampai di sini. Nah, karena untuk bangsi lagi pelampung tekan. Oke, jadi kita lanjutkan lagi untuk pemasangan. Ini konten dulu bro. Oke, jadi ini posisinya tuh dia bakal menekan saat minyaknya penuh di mangkok ya, bakal menutup lubang yang tadi kita jelasin. Nah seperti ini, saat mangkok minyak di karbu ini penuh, jadi naik, jadi menutup lubang yang tadi di bawah ini. Oke, nah jadi untuk pelampung yang kira-kira biar yakin dulu takaran minyaknya, kita pasang oke. Jadi untuk takaran minyak kita bisa langsung ukur dari sini, kita pasang dulu. Oke, ini udah kencang semua kan, tapi
Kita ukur dulu kira-kira minyak apa sih. Ini lubang isap dan ini lubang minyak keluar ke karbu. Nah, ini kalau kita lihat-lihat untuk takaran minyak di karbu ini agak sedikit ya, terlalu kurang. Jadi kalau posisi minyaknya nggak begitu banyak, motor bakal susah hidup saat mesin dingin, bakal berkali-kali nyetanya baru bisa hidup. Karena apa? Minyaknya nggak begitu cukup untuk mengisap di bagian jarum ini ya. Jadi dengan kali kita harus menyetel ulang di bagian pelampung ini. Nah, kita naikin dikit karena ini pasti pernah ditinggiin sama orang, jadi kita setting ulang. Naikkan ke asal aja, jadi yang cukup diganti mainkan itu jarum ini sama rumah jarum yang tadi ya. Untuk pelampung itu jangan diutak-atik, lebih bagus. Jadi posisi ini yang harus kita berikan standar. Jadi posisinya awalnya itu dia ada yang menekan seperti ini agak ke dalam. Jadi pas minyak makan dia masih udah stop duluan, dia takar minyaknya nggak pas. Oke, kita langsung pasin lagi. Tekannya dikit aja guys. Kita lihat dulu. Nah, kalau dia pasnya itu harus serat datar dengan ini ya. Oke. Kayak gini, harus jangan sampai bawah dalam ataupun yang berlebihan ke atas. Jadi harus pas-pas takaran yang bagian ini, jangan diutak-atik, lebih bagusnya ya. Jadi kalau untuk mengalami keluhan yang banjir, langsung aja ganti jarum sama rumah ini. Oke, kita langsung pasang balik. Konsen lagi sales dulu tadi. Fokus. Oke, untuk pemasangan jangan sampai salah, posisinya seperti ini. Yang ada takok ini dia sebelah kiri ya, untuk menahan dinding ini. Oke, baik. Kalau untuk karburator asli itu kadang pelampungnya itu masih yang model plastik, dia nggak ada besi-besi kayak gini. Kata teman, ini pelampung yang aslinya itu pernah patah, jadi dapat copotan yang imitasi. Jadi ini karbu masih asli, masih aslinya. Oke, jadi kita langsung pasang balik tanpa banyak bacot lagi. Kita setting ulang minyaknya, kita lihat kapas kembali kita. Ambil alih tadi ya. Skip bentar dulu.
Oke, jadi coba kita ukur lagi minyaknya. Nah, kalau seperti ini posisinya itu kan dia nggak sampai penuh banget seperti yang awal tadi kan. Jadi ini posisinya dia sampai di sini, nggak sampai full di sini. Kalau sampai full di sini, begitu tambah lagi pelampung itu masuk, langsung muntah lah dia kan. Kelebihan penuh jadinya. Jadi untuk bangsi pelampung lagi kita takarannya sampai sini. Jadi minyaknya pas. Kalau kurang juga nggak boleh, karena motornya bakal susah itu. Jadi untuk takaran minyak yang pas itu dia sampai di sini. Lihat dulu ini posisinya datar apa enggak. Oke, ini datar. Jadi minyaknya sampai di sini. Kurang jauh. Oke, ini udah datar kan? Nah, jadi minyaknya sampai di sini. Enggak sampai di sini. Yang di awal kan di sini nih, pertemuan. Nah, jadi dia pasnya sampai di sini. Nah, sampai sini dia pasnya. Oke. Jadi untuk takaran standar seperti ini ya guys. Teman-teman boleh ikutin bicara saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalnya minyaknya takarannya udah merasa pas, ya dipasang. Kalau nanti kita coba lagi masih sedikit banjir, ya kita atur lagi bagian pelampung tadi mungkin kurang pas. Jadi harus sampai posisi yang pas untuk dari lihatnya itu dari takaran minyak di mangkok garpu ini. Mohon maaf jika di video saya ini ada sedikit yang kurang jelas atau kurang paham. Ya maklum karena saya juga masih pemula. Dan untuk teman-teman yang baru nonton di channel Ferry Suka-Suka, dimohon yang belum subscribe channel YouTube saya boleh dibantu untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari video-video saya yang baru. Karena saya lebih senang bikin konten di motor 2 tak, karena saya juga hobi di motor 2 tak. Oke. Untuk teman-teman yang mengalami kendala apa aja boleh komen di video-video saya. Oke, ini kita pasang balik. Kita periksa jarum skip di ukuran berapa ini. Oh, ini masih di posisi standar garis 3 tengah ya. Untuk motor F1 standar itu takaran jarum skipnya itu di nomor 3, hitungan dari atas ke bawah ya. Dia itu nomor tengah. Kan jarum ini takutnya ini ada 5. Jadi di paling tengah. Oke. Kalau untuk ngeborosin itu jarum ini diturunin ke bagian ke nomor 4 ya. Hitungan dari atas ke bawah, nomor keempat. Kalau nomor 5 itu udah paling boros itu. Jadi dia itu pas RPM awal itu berapatnya kuat. Jadi kalau untuk yang standar itu di bagian tengah, kalau yang sedang itu bagian nomor 4. Nah, teman-teman boleh coba itu. Kalau yang ingin dapat RPM awalnya agak sedikit berebut, di bagian nomor 4.
Dan kembali lagi ke jarum setelan angin juga, dia nggak bisa cuma mainkan skip, tapi ini juga harus diputar. Kita cari RPM yang pasnya tuh kayak gimana. Dengar dari suara RPM pas ditariknya sedikit. Oke. Tapi kita bahasnya tentang karburator yang banjir dulu ya ini ya. Jadi kalau teman-teman yang mengalami juga kepala karburator ini yang untuk kunci bagian rumah skip ini, piston gas ini ya, Dol boleh menggunakan isolatif digulung tipis-tipis aja lalu dikunci kayak gini, lumayan bermanfaat, bisa menahan. Nah coba sekarang kita menghidupkan motor ini, oke? Hidupkan bro, hidupkan. Pala busi mau pasang. Pala busi nggak dipasang. Oke. Ini mana? Kita cek dulu udah pasang semua. Oh, ini belum dipasang guys. Selang ini lepas ya. Selang yang ini kita belum pasang tadi. Ketinggalan, lupa kita pasang. Gimana mau hidup kan? Jadinya lubang itu kosong. Ini. Selangnya udah keras. Oke, jadi tadi ini selangnya lepas ya. Dan lupa dipasang. Oke, sekarang kita coba hidupin. Tes. Oke, sip. Sudah cukup. Jadi sudah cukup. Dan sekarang kita coba lihat karburator ini kira-kira masih banjir atau enggak. Oke. Oh ya, kayunya coba dilepasin, tapi kan nggak diganjel kan. Mudah-mudahan ini berhasil guys. Oke, kita lihat sendiri. Nah, kayaknya sih udah aman ini guys. Kita tunggu sebentar, kita diamin apakah ini berhasil. Oke, ini keringnya guys. Jadi untuk takaran mangkok di minyak di mangkok ini udah pas, dan jarum yang kita ganti baru itu amannya. Jadi kita berhasil untuk melakukan pergantian kedua benda ini, rumah jarum pelampung sama jarum pelampung. Oke,
Nah, jadi untuk teman-teman yang mengalami keluhan kesah yang di motor F1 JR-nya banjir karburatornya, walaupun udah diganti jarum ini masih aja netes minyaknya. Nah, jadi cukup mengganti barang sepaket ini ya, sama rumah-rumahnya jarum sama rumah jarum pelampung di karburator ini. Biarpun yang biasa itu nggak masalah, asal diganti baru, asal posisi nekannya pas, maka karbu nggak akan banjir. Dan juga untuk setelan di mangkok karbu ini harus pas ya. Seperti saya tadi tunjukin, minyak di mangkok standar karburator F1 JR itu nggak akan mentok sampai di bagian garis ini, tapi di bagian di bawah, sedikit di bawah garis ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini udah berhasil nggak netes seperti tadi. Kalau tadi itu netes. Dan untuk teman-teman yang tadi kita jelasin, semoga ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, boleh meng-share video saya agar teman-teman yang dimanapun berada bisa terbantu. Atau teman-temannya ada kendala seperti ini ya, minyaknya netes karburatornya itu, jadi bisa diganti. Cukup mengganti, sekali lagi saya ulangi, ganti dua benda ini, oke? Jadi sekian channel dari Ferry Suka-Suka, semoga ini bermanfaat untuk membantu teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, oke? Terima kasih banyak teman-teman. Salam dari Ferry Suka-Suka. See you, bye.